Itu harimau kumbang, macan kumbang itu terlihat di pos 1. Bayangkan pos 1. Pos 1 itu posisi saya di pos 3 ke pos 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Algi. Kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saya saat saya mendaki di beberapa gunung. Saya akan menyampaikan tentang dua pengalaman saya di gunung, yaitu yang pertama adalah Gunung Semeru dan yang kedua adalah Gunung Kelut. Oh ya, pengalaman yang saya bagikan ini pengalaman yang terkesan menguji adrenalin, bukan mistis, bukan horor, cuma menguji ke adrenalin, lebih ke memacu rasa takut lah ya, rasa takut begitu. Nah, awalnya saya akan menceritakan tentang pendakian yang ada di Gunung Semeru terlebih dahulu. Kami berangkat berenam saat itu, rekan setim saya ada 6 orang yang berangkat pagi hari jam 9. Kami sudah packing dari Kota Malang, langsung kami menuju ke base camp Ranupani dengan segala persiapan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak TNBTS, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semua sudah kami lengkapi. Kita berangkat bareng-bareng dari area Kota Malang. Sampailah kami, singkat cerita, di basecamp pendakian Semeru. Lalu kami berenam, berkemas, packing ulang, mengikuti briefing yang sudah ditentukan oleh pihak TNBTS. Begitu. Lalu kami beranjak naik ke puncak. Oh ya, ini tidak langsung ke puncak ya, karena memang di Semeru itu pendakiannya tidak langsung ke puncak, harus beberapa step atau beberapa tahap. Yang pertama ada di Camp Ranukumbolo, tapi misalkan pendaki kuat dan perbekalan air cukup, bisa langsung ke Kalimati. Oke, kembali ke cerita saya. Kami berenam sekitar asar, jam setengah 4 sore kami berangkat menuju jalur trek yang sudah disediakan. Semuanya berjalan normal, lancar, sampai akhirnya kami sampai di Ranukumbolo. Namun jamnya agak molor sedikit, karena waktu kita sampai di campground pertama Ranukumbolo itu saya melihat jam pukul 1 kurang atau setengah satuan lah, sekitar segitu. Cukup lama untuk ukuran pendakian Ranukumbolo dari jam 4 sore. Ya, memang di beberapa anggota kami memang ada pendaki-pendaki pemula yang memang ikut ke puncak tertinggi Pulau Jawa ini atau Mahameru ini. Ya, saya saling mengcover lah istilahnya ya, saling menghandle, saling melindungi satu sama lain selama perjalanan, baik itu pemula dan lain sebagainya. Sampainya di Ranukumbolo, kita mendirikan tenda, kita langsung buat minuman hangat, karena Ranukumbolo itu lembah ya, cekungan yang di tengahnya itu ada danau, jadi angin itu dari atas turun ke bawah, itu dinginnya luar biasa. Dinginnya Ranukumbolo itu lebih dingin daripada puncak kalau menurut saya, atau lebih dingin Ranukumbolo daripada Kalimati, bawahnya puncak. Itu lebih dingin Ranukumbolo karena ya itu tadi ada air, terus lembab gitu ya, terus anginnya itu turun ke bawah gitu. Nah, akhirnya setelah kita bikin minum, kita tidur, akhirnya bangun, terus melanjutkan perjalanan menuju Kalimati sambil ngisi perbekalan air. Sebenarnya semuanya aman-aman saja, tidak ada kendala tentang pendakian ini. Sampai nanti di Kalimati juga tidak ada kendala. Kami sampai di Kalimati sekitar jam 4 sore. Kalau dari Ranukumbolo tadi kita berangkat setengah 10 ya. Setengah 10 kita berangkat sampai Kalimati itu sekitar jam 4 sore. Terus kami langsung dirikan tenda, kami milih tempat yang teduh agar nggak terkena sinar matahari, nggak terpampang. Kami pilih di beberapa meter dari pohon-pohon yang ada di situ. Lalu kami memasak perbekalan yang sudah kami beli di Kota Malang, dari pasar Gadang ya, dari pasar Gadang kami belanja dulu di sana, perbekalannya lengkap. Akhirnya kita masak-masak. Nah, setelah masak-masak, saya menyarankan kepada rekan-rekan semuanya, ayo semuanya tidur, karena nanti kita akan melakukan pendakian. Nah, di sini awal dari semuanya, karena beberapa rekan itu
terlambat tidur tapi bangunnya terlalu cepat. Jadi nanti mempengaruhi proses pendakian ke puncak. Nah, puncak sendiri ini adalah trek yang paling sulit dari pendakian Mahameru. Kalau kalian dari base camp ke Kalimati itu treknya terbilang landai dan santai di beberapa titik ya. Banyak landainya. Pokoknya setelah pos 3 sebelum Ranukumbolo, nanjaknya hanya beberapa saja. Setelah itu treknya nyantai. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi nanti perjuangannya ada di setelah Kalimati ke puncak. Nah, kita semua harus ke puncak itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Kenapa harus jam 12 malam? Karena menurut para ranger yang ada di sana atau penjaga pengelola TNBTS yang ada di sana, Mahameru itu memiliki kawah yang namanya Jonggring Saloko. Nah, Jonggring Saloko sendiri ini akan memuntahkan asap beracun, gas beracun yang apabila kita kesiangan dia berada di puncak jam 9 pagi katakan, itu asapnya akan tertiup angin terbawa ke puncak. Jadi ini puncak, katakanlah ini puncak. Jonggring Saloko itu di sini. Nah, kawahnya ini akan menyembulkan material-material seperti gas beracun atau debu atau asap. Nah, itu kalau kita terlalu siang di puncaknya antara jam 9, jam 10, 11 itu berpengaruh kepada gas beracun yang dibawa ke puncak oleh angin. Nah, kita disarankan untuk sampai puncak itu misalkan jam 6 pagi sampai jam 7, paling siang jam 8 itu standarnya ya. Standarnya sampai jam 8 lah kita ada di puncak. Nah, pada malam hari setelah kita tidur, saya dibangunkan oleh rekan-rekan. Akhirnya saya mengikuti anjuran dari ranger untuk sebelum mendaki kita minum minuman yang hangat atau kita makan nasi atau mie atau apa yang untuk mengganjal, karena ya seperti yang saya bilang tadi, treknya sangat sulit berpasir. Kalau kalian menginjak pasirnya itu akan melorot gitu. Jadi perjuangannya lebih ekstra. Makanya kita berangkat jam 12. Nah, jam 12 malam ini akhirnya kita berdoa. Di beberapa teman saya lihat, beberapa teman itu tidak melaksanakan makan seperti anjuran yang disampaikan oleh para ranger waktu briefing di base camp. Jadi mereka hanya minum, mungkin setahu saya hanya minum dan makan pun tidak makan besar, hanya mungkin nyemil atau apalah, yang jelas tidak makan besar. Jadi diharuskan itu kita ngisi energi dulu dengan makan harusnya, tapi saya lihat rekan-rekan tidak demikian. Jadi kami naik, saya alhamdulillah sudah makan mie dan minum Energen atau jahe. Kalau nggak salah saya minum Energen dan saya tambahkan jahe sedikit, minuman jahe sedikit di belakangnya minum Energen itu tadi. Akhirnya kami berangkat sampai sana, sampai perbatasan semuanya aman. Akhirnya kelihatan nih waktu ketika batas vegetasi antara Kelik, itu kan ada hutan Arcopodo ya, hutan Arcopodo sama Kelik itu perbatasan antara vegetasi tumbuh-tumbuhan sama trek pasir. Lah disinilah nanti kelihatan yang makan dan yang minum sesuai anjuran dan yang tidak, karena di situ fisik mulai dikuras, lapar, haus, tenaga, ngantuk juga ya kan, ngantuk, lelah, semuanya kumpul jadi satu lah pokoknya. Treknya seperti itu juga. Akhirnya kita sering istirahat nih sebelum naik ke atas. Oh ya, saya berhenti di tempat yang namanya itu hutan Arcopodo tadi. Kita istirahat sebentar di situ sambil sesekali saya itu was-was karena memang konon katanya guru saya mendaki yaitu Mbak Ninis ya pernah menyampaikan bahwa di Kelik, di Arcopodo itu, di hutan Arcopodo sebelum Kelik itu konon sering sering muncul penampakan sosok-sosok makhluk astral. Yang paling sering muncul adalah sosok kuntilanak berbaju merah. Nah, ini sering terbang di atas pendaki-pendaki yang lewat saat itu gitu. Jadi saya sering was-was nih, duduk di bawah pohon sambil lihat ke atas pohon gini, sambil was-was lah istilahnya ya. Terus akhirnya kami alhamdulillah tidak terjadi apa-apa sampai batas vegetasi. Akhirnya kami naik, dan teman-teman yang tidak mengikuti anjuran dari ranger itu semuanya kehabisan tenaga di tengah-tengah karena treknya itu panjang banget, treknya itu panjang sekali ke atas.
panjang nanjak hampir kurang lebih kemiringannya 70 derajat ya, 70 derajat trek berpasir. Bayangkan subuh itu jam 4 atau jam setengah 4 kita sudah ngetrek seperti itu panjangnya. Tanpa persiapan fisik dan mental yang kuat, kita akan sangat kesulitan, mempersulit diri sendiri lah. Terus akhirnya singkat cerita saya sampai di puncak jam 7 pagi bersama 2 orang rekan saya, yaitu Syahrul dan Velinda. Kami sudah berada di atas menunggu rekan-rekan yang lain 4 orang. Ternyata mereka masih jauh di bawah. Akhirnya ketika mereka sampai di puncak, saya memutuskan turun berdua dengan Syahrul karena kita kejar waktu. Waktu kita di Mahameru itu hanya 3 hari. Nah, sedangkan itu adalah hari ketiga, harus turun segera. Tapi rekan-rekan belum sampai di puncak juga. Akhirnya mereka sampai di puncak itu sekitar pukul 9 kalau nggak salah ya, 9 atau setengah 10 gitulah. Sampai di sana, akhirnya saya pamit turun dulu untuk berkemas, untuk merapikan tenda, merapikan peralatan kita yang kemarin masih berhamburan di luar setelah masak dan lain sebagainya. Saya turun duluan dan rekan-rekan menyusul di belakang, tapi masih lama karena memang himbauan dari ranger juga kalau turun dari Mahameru jangan terlalu siang. Selain asap racun tadi, trek yang kita gunakan untuk turun itu sering tertutup kabut. Nah, berbekal dari pesan dari ranger, karena memang mereka itu yang yang menguasai jalur tersebut, ya kita harus manut, ya kita harus ikut aturan dan ikut anjurannya gitu. Akhirnya saya dengan was-was, saya takut kan kalau misalnya saya turun berdua terus treknya ketutupan kabut, kan kebayang gimana paniknya kan, nggak kelihatan apa-apa berdua gitu kan. Apalagi sampai kesasar ke namanya tuh ada di situ itu ada Blank 75. Konon Blank 75 ini jurang dan itu sering pendaki itu kalau tersesat sering menuju ke sana dan banyak yang meninggal juga di sana gitu. Jadi saya was-was, kepikiran itu, kami turun secepat mungkin berdua. Saya sama Sarul itu turun duluan berdua karena perlu diketahui ya, kalau turun dari puncak Mahameru kalau naiknya berjam-jam, turun itu hanya hitungan menit, mungkin sekitar 25 menit atau 30 menit karena nyelorot kan, karena treknya kan turun terus berpasir, jadi kita lari-larian gitulah. Memang jalan itu sulit, jadi lebih mudah berlari, jadi agak sedikit berlari kecil terus jalan, berlari kecil jalan gitu. Kalau ada batu kita buat ngerem gitu. Terus akhirnya kita sampai di bawah itu, kita cepat sudah sampai di tenda mungkin sekitar jam 11 siang kalau nggak salah ya, 11 siang apa setengah 12 gitulah. Terus akhirnya saya istirahat sebentar, setelah Sarul juga membersihkan dan merapikan tenda, sudah siap berkemas. Ternyata rekan-rekan saya tidur itu nggak kerasa sih, terus tiba-tiba saya bangun itu, tiba-tiba matahari itu condong dari barat. Kalau kita nandai sore hari itu kan condong dari barat. Saya bangun, loh mataharinya sudah condong dari barat. Terus saya tanya sama Sarul, loh Rul, rekan-rekan apa sudah datang? Katanya belum mas, masih di atas. Loh gimana ini, kita mau turun jam berapa? Gumam saya gitu, kita mau turun jam berapa, sudah jam 2:30 sore, kita harus segera turun, kalau tidak kita kemalaman di trek, itu jelas gitu. Akhirnya jam 3:15 mereka turun. Akhirnya yang memutuskan turun bersama saya itu namanya Noval. Sebenarnya beberapa anggota lain juga ingin ikut seperti Syahrul, tapi saya katakan temani saja yang lain, saya tak turun berdua karena Noval besoknya ada keperluan keluar kota ya, ke Jombang kalau nggak salah. Sedangkan saya sendiri besoknya itu harus kerja, jadi kejar-kejaran sama waktu. Saya nggak bisa lebih lama lagi di gunung, di Mahameru itu saya nggak bisa lebih lama, harus turun hari itu juga agar besok pekerjaan tidak terganggu, begitu menurut saya. Terus akhirnya saya sepakat sama Noval, karena sama-sama punya kebutuhan, akhirnya saya memutuskan untuk turun berdua sama Noval. Dan rekan-rekan saya biarkan tetap di tenda untuk entah nanti nginep lagi atau nanti menyusul turun, saya pasrahkan kepada rekan-rekan, terserah. Yang penting saya dan Noval harus turun sekarang, saya bilang gitu. Akhirnya semua sepakat, ya sudah saya turun berdua, dan itu jam 3:30, jam 4 kurang lah, jam 4 kurang itu baru sampai di Kalimati. Ingat ya, Kalimati itu pos terakhir menuju ke puncak ya. Nah
Setelah di pos Kalimati itu, saya dan Noval turun. Ini ngebut ini karena saya takut kemalaman, karena semua peralatan pencahayaan seperti headlamp itu saya tinggal di rekan-rekan. Saya pikir saya begini, mungkin mereka lebih membutuhkan headlamp ini daripada saya. Akhirnya saya taruhlah di rekan-rekan, sedangkan saya akan berusaha gimana caranya sampai di base camp agak sore lah, masih ada cahaya, pikir saya begitu. Ternyata dugaan saya meleset. Saya bertemu dengan gelap itu di pos 3. Pos 3 setelah Ranukumbolo saya bertemu dengan gelap. Jadi di sana sudah maghrib lebih, bahkan hampir isya. Itu di pos 3 saya bertemu dengan beberapa pendaki. Akhirnya saya bilang ke Naval begini, Val, kita harus segera turun, jangan sampai melewati jembatan merah itu. Kita berdua aja, kita harus punya barengan. Kenapa Mas? Sudahlah, jangan ditanyakan di sini karena saya tidak bisa menjawab di sini. Ya konon karena memang jembatan merah itu kan jembatan yang mistis ya. Kalau kita ke Mahameru, di situ setelah maghrib pendaki itu sering sekali mendapat gangguan makhluk astral. Ada yang berupa anak kecil, ada yang berupa sosok pocong yang berdiri di ujung jembatan, atau anak kecil ini sering sekali gendong di carrier tasnya pendaki itu yang besar, itu sering anak kecil itu bergelantungan di situ, konon katanya seperti itu. Terus kadang gandol di kakinya atau nempel di kakinya pendaki begini, langkah jadi berat begitu. Kalau yang Kunti ini biasanya ada lagi sosoknya Kunti, Mbak Kunti ini sering sekali menampakkan diri di jembatan itulah. Pikiran saya itu ke situ, jadi saya sama Noval itu saya suruh cepat-cepat gitu. Akhirnya untungnya kami bawa handphone, HP kami ini baterainya yang punya saya itu masih sekitar 50%, karena jarang saya pakai karena capek ya. Kalau naik gunung itu capek, mau ngeluarkan HP udah malas. Terus punyanya Noval tinggal sedikit, karena kalau nggak salah itu di tenda itu buat nyetel wayang kalau nggak salah, seingat saya seperti itu. Nah setelah turun kami gantian, kami sepakati kita pakai HP satu aja. Kalau punyamu dulu, nanti kalau punyamu menipis tinggal 10% ganti punya saya gitu. Akhirnya kami sepakat, oh ya sudah Mas kalau begitu. Akhirnya kami sepakat, kami gantian pakai HP-nya selang-seling sampai di pos 1. Alhamdulillah aman, sampai pos 2 itu aman. Sampai pos 2 itu kami masih punya banyak barengan. Sebelumnya itu di antara pos 3 dan pos 2 itu kami mendengar suara suara binatang yang sepertinya ketakutan atau sedang diterkam sesuatu lah, istilahnya seperti itu. Nah saya jadi teringat nih ketika di base camp ranger itu ada yang membriefing seperti ini, kalau nggak salah namanya Cak Kid ya. Cak Kid itu membriefing seperti ini, harimau kumbang atau macan kumbang itu terakhir terlihat kemarin 3 hari yang lalu, sebelum saya mendaki 3 hari yang lalu itu harimau kumbang, macan kumbang itu terlihat di pos 1. Bayangkan pos 1 itu posisi saya di pos 3 ke pos 2, belum melewati pos 1. Terakhir terlihat di sana harimau kumbang. Nah oke. Akhirnya saya dengan bismillah gitu aja, bismillah kami berjalan berdua sampai akhirnya menemukan suara itu. Nah suara itu seperti binatang yang teriak-teriak ketakutan lah, di atas saya persis, dan hampir semua pendaki yang ada di pos 3 dan dari pos 2 itu semuanya mendengar suara itu. Keras banget suaranya, keras sekali. Dan untungnya pas saya di bawahnya, saya punya barengan ya, 3 orang pendaki, yang 2 sepertinya tamu, yang satunya sepertinya guide. Nah yang tamunya ini bilang gini ke guide-nya, saya dengar dengan jelas karena dekat, saya belakangnya persis, karena memang saya ingin barengan gitu sama dia. Terus dia itu bilang gini, si tamunya itu, Pak suara apa itu gitu. Terus yang guide-nya itu bilang gini, udah nggak apa-apa jangan didengar, katanya seperti itu. Itu cukup melegakan saya juga, Akhirnya kami lanjut. Kami papakan dengan 2 orang pendaki, yang satunya sudah bapak-bapak, yang satunya masih muda. Ini rombongannya di belakangnya agak jauh,
dan yang dua ini ketemu saya, terus tanya, "Mas, suara apa itu?" Loh, bapaknya dengar, keras sekali Mas, suara apa ya? Suara apa itu ya?" Gitu. Saya jawab, "Setahu saya sih kayaknya itu suaranya rusa atau apa Pak," gitu. "Oh, jauh Mas dari sini. Kenapa itu?" "Ya saya kurang tahu, tapi suaranya di atas kita ini Pak." Bapaknya kalau setelah melewati tikungan ini suaranya di atasnya situ. Saya bilang gitu, saya nggak tahu itu suara apa sebenarnya, tapi kalau menurut saya, ya maaf ya kalau sotoy, saya tahu, tapi menurut saya itu seperti rusa atau apa yang binatangnya cukup besar karena suaranya lantang gitu loh. Terus kami melanjutkan perjalanan. Banyak yang ku lewati,